saya ajak ke lingkungan yang sehat. Saya anggap lingkungan saya dulu tidak sehat, sangat tidak sehat. Jadi kita memang mesti bicarakan yang baik-baik, bicarakan tauhid, bicarakan agama. Dengan bantuan Allah, dengan kebesaran Allah, semuanya berjalan lancar. Dua kejadian luar biasa yang menimpa kehidupan perkawinanku dengan Mas Hengki menempa diriku menjadi wanita yang jauh lebih sabar. Menjadi wanita yang jauh lebih ikhlas menerima takdir. Pernikahan Mas Hengki dengan Munik akhirnya berakhir setelah 3 tahun. Dan itulah takdir perjodohan mereka. Namun saya menyadari satu hal yang penting dari kenyataan hidup ini. Bahwa suami saya menikahi orang lain dan menduakan saya karena ia berbakti terhadap orang tuanya. Kenyataan bahwa ia terpaksa menikah karena perjodohan dari orang tuanya membuat saya akhirnya menerima dengan ikhlas semua itu. Peristiwa ditangkapnya Mas Hengki karena kedapatan membawa 4 paket sabu membuat hatiku hancur. Tapi perlahan-lahan membuat hatiku kian kokoh bagaikan tiang beton yang menyangga gedung-gedung tinggi. Karena saat itu saya tidak hanya memperkuat imanku, tetapi juga selalu berusaha mengingatkan Mas Hengki agar selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. Menghadapi semua yang saya alami itu dengan mendekatkan diri sama Allah. Itu yang paling benar. Saya nggak pernah curhat, saya orangnya nggak pernah dukun-dukun atau tahayul-tahayul, itu nggak ada dalam diri saya dan keluarga saya. Jadi paling benar saya baca Quran, saya sholat, mendekatkan diri sama Allah. Dan terserah, saya nggak peduli orang mau bilang saya munafik, kayak mau apa. Yang saya pikirkan sekarang penilaian dari Allah. Saya tidak perlu penilaian manusia. Manusia berhak menilai kita apa aja. Tapi yang lebih berhak adalah Allah. Karena kan mereka manusia cuma lihat kita luar. Munafik tuh paling dia gini, terserah. Saya udah nggak peduli. Dengan saya tidak peduli dan saya mendekatkan diri sama Allah, yang saya dapat banyak. Sebelum Mas Hengki ditangkap dan menjalani hukuman karena narkoba, kehidupan kami masih banyak diwarnai hura-hura. Kami seakan dibutakan oleh harta dan kekayaan duniawi. Dengan adanya kejadian itu, kami seakan diingatkan kembali bahwa hidup tidak hanya untuk kepentingan duniawi. Mungkin karena keadaan, ya kan, karena mungkin karir, lingkungan, pergaulan yang terlanjur saya jalani membuat saya mungkin jauh dari norma-norma agama. Saat Mas Hengki keluar dari Bui adalah saat-saat penting bagi kehidupan keluarga kami. Saat itu kami berjanji akan memulai lagi kehidupan baru yang lebih baik. Tapi aku cuma pinjam, bukan minta. Pada saat Mas Hengki bebas, karena sebelum bebas, saya udah komunikasi sama Mas Hengki kan. Nah, mungkin kamu bebas, kita harus menjalani hidup kita yang baik. Awalnya Mas Hengki saya ajak ke Gitorolis, ke kumpulan, maksudnya itu bukan aliran ya Mas ya. Saya ajak ke lingkungan yang sehat. Saya anggap lingkungan saya dulu tidak sehat, sangat tidak sehat. Jadi kita memang mesti bicarakan yang baik-baik, bicarakan tauhid, bicarakan agama. Sejak saat itu kehidupan keagamaan keluarga kami menjadi lebih berwarna. Kami merasakan perubahan positif yang sangat luar biasa. Kami tidak lagi mendewakan urusan duniawi. Hal itu pun tercermin dalam pilihan kami terhadap tawaran-tawaran yang datang. Saya makin lebih mengerti hidup gitu kan, gitu. Jadi saya mendapat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya cari gitu loh. Akhirnya saya dapat di dalam masa menjalani tahanan itu, gitu. Bagaimana saya menjalin hubungan lagi dengan Allah, ya kan gitu. Bagaimana saya bisa lagi berkomunikasi baik dengan keluarga, ya kan gitu. Karena pasrah bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Dan kami semakin ikhlas menerima godaan demi godaan yang tak lain adalah wujud dari cobaan Tuhan.